Sementara itu, Xiao Yu dan Wu Yazi berjalan mengikuti jejak Nili. Saat mereka mendekat dan lebih dekat ke istana kekosongan ilahi ilusi, Wu Yazi tercengang dari dasar hati. Arai 1000 ilusi bukan apa-apa untuk Nili. Namun, dia tidak yakin ketika ia mengatakan bahwa ia bisa membuat arai 1000 ilusi juga. Kira-kira setengah jam kemudian, Nili, Xiao Yu dan Wu Yazi berdiri di depan arai kuno besar. Mereka belum masuk tapi mereka sudah bisa merasakan tekanan menakutkan di atas mereka. Itu adalah kekuatan kuburan yang menakjubkan yang bahkan membuat Wu Yazi penuh dengan rasa hormat. Dia bahkan berhati-hati dengan kata-katanya. Bukan hanya Wu Yazi, Nili dan Xiao Yu juga sama. Nili mengangkat kepalanya ke arah arsitektur megah di hadapannya dan berkata, "Setelah kita masuk, kamu harus mendengarkanku. Jangan bertindak sendiri. Jika tidak, jangan salahkan aku jika kamu mati." Dia sangat serius kali ini. Hati Wu Yazi dan Xiao Yu gemetar setelah mendengar kata-kata Nili. Nili cepat menuliskan beberapa pola prasasti. Penghalang istana kekosongan ilahi ilusi telah diruntuhkan. Ikuti aku, Nili memerintahkan saat ia melompat ke dalam lubang. Wu Yazi dan Xiao Yu mengikutinya. Arai 1000 ilusi di luar juga runtuh. Para ahli dari berbagai sekte yang berkumpul di luar arai 1000 ilusi tercengang melihat pemandangan tersebut. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Tidak ada kejadian seperti ini sebelumnya. Mereka memandang ke kejauhan, di mana arai 1000 ilusi runtuh. Para ahli dari sekte Dewa Iblis menunjukkan sukacita murni di wajah mereka saat mereka menyaksikan arai 1000 ilusi runtuh. Arai 1000 ilusi telah hancur. Semua orang bersiap-siap. Kita akan ke sana. Kirim beberapa utusan kembali untuk menginformasikan para leluhur. Arai 1000 ilusi yang mengelilingi istana kekosongan ilahi ilusi telah hancur. Beritahu mereka untuk mengirim bala bantuan. Para ahli dari berbagai sekte ilahi, termasuk sekte bulu ilahi dan sekte Sky Blaze, juga menunjukkan ekspresi yang sama. Pertama masuk pasti akan dapat memperoleh banyak harta yang tak ternilai. Saat arai 1000 ilusi hancur, banyak orang berubah diri menjadi garis-garis cahaya yang menuju istana kekosongan ilahi ilusi. Tiba-tiba, suara bentrok terdengar. Lintasan cahaya telah memukul penghalang tak terlihat. Oh, apa itu? Banyak orang tidak menyadari penghalang tak terlihat. Beberapa dari mereka telah menderita luka. Jadi penghalang lain di sekitar istana kekosongan ilahi ilusi. Bahkan ahli Heavenly Star atau ahli alam Heavenly Axis tidak bisa menerobos. Mereka mulai merenungkan atas cara untuk menerobos hambatan baru. Long Tianming dan Long Liu berdiri di luar penghalang. Alis Long Tianming erat merajut. Dia tidak pernah berharap arai 1000 ilahi benar-benar menghilang. Dia ingat kelompok Wu Yazi dari perjalanan bolak-balik dalam arai 1000 ilusi dengan mudah. Itu sangat mungkin bahwa mereka yang terhubung ke situasi ini. Mungkinkah kelompok Wu Yazi benar-benar telah merusak arai 1000 ilusi? Long Tianming sangat menatap penghalang tak terlihat yang mengelilingi istana kekosongan ilahi ilusi. Kelompok Wu Yazi mungkin sudah memasuki istana kekosongan ilahi ilusi. Di luar aula istana kekosongan ilahi ilusi, binatang besar menerjang ke arah kelompok Nili dari segala arah. Tidak baik, seru Wu Yazi. Mereka adalah Thunder Beast. Aku tidak bisa berurusan dengan mereka. Kita harus cepat pergi. Setidaknya Thunder Beast dari alam Dao Dragon. Namun, Nili hanya tersenyum. Perlu pikiran yang tenang dan menjaga emosimu. Jangan khawatir tentang binatang. Mereka binatang sudah membentak kami. Bagaimana Anda tidak cemas? Jawab Wu Yazi. Apakah Anda mencoba untuk mati? Mereka hanya ilusi. Nili menjawab sambil terus berjalan ke depan. Wu Yazi terkejut dengan kata-kata Nili, tapi dengan cepat membuat pikiran tenangnya. Apakah mereka benar-benar hanya ilusi? Sebuah Thunder Beast melewati tubuh Nili tanpa menyebabkan kerusakan. Wu Yazi dan Xiao Yu menenangkan pikiran mereka dan melewati setelah Nili. Itu benar. Mereka hanya ilusi. Mereka Thunder Beast begitu hidup. Bagaimana kamu bisa tahu perbedaannya? Tanya Wu Yazi. Dia ingin tahu bagaimana Nili selalu bisa melihat kebenaran di balik ilusi. Nili tersenyum dan berkata, ini disebut teknik mengidentifikasi. Tapi kamu tidak akan mengerti, bahkan jika aku mengatakan kepadamu tentang hal itu. Hati Wu Yazi dipenuhi dengan rasa ingin tahu saat ia mengejar setelah pertanyaan. Bahkan jika aku tidak akan dapat memahaminya, setidaknya itu akan lebih baik daripada tidak mengetahui.
Aku akan memberitahumu setelah kita keluar dari istana kekosongan ilahi ilusi. Saat ini, kita masih memiliki beberapa hal penting yang harus dilakukan. Nili berkata sambil berbalik menghadap ke depan dan terus terbang lebih lanjut di dalam. Wu Yazi membuka mulutnya, tapi diam saja dan pahit tersenyum sendiri. Dia masih berencana untuk membunuh Nili dan Xiao Yu setelah mereka meninggalkan istana kekosongan ilahi ilusi. Semakin mereka berkembang pada petualangan ini, semakin Wu Yazi kagum dan bingung oleh Nili. Sebuah jejak ragu-ragu membuat jalan ke dalam hati Wu Yazi. Haruskah ia benar-benar membunuh Nili setelah mereka meninggalkan istana kekosongan ilahi ilusi? Jika dia tidak, maka hal mengenai pengorbanan darah iblis mungkin keluar. Tapi itu tampaknya tidak layak untuk menyinggung perasaan seseorang seperti Nili. Wu Yazi merasa sangat bertentangan. Nili sudah menangkap sedikit perubahan dalam ekspresi Wu Yazi. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum ringan, tapi ia tidak mengatakan apa-apa karena ia terus terbang. Mereka terbang bersama untuk sedikit lebih, sebelum Nili mendarat di pintu masuk ke ruang samping dan berjalan tanpa jeda kedua. Meskipun ia masih berdiri di luar, dia sudah bisa merasakan energi surgawi kaya yang mengisi interior ruang ini. Harus ada semacam harta karun tersembunyi di dalam. Mereka melangkah ke ruang samping dan disambut oleh pemandangan dari aula besar ratusan meter. Puluhan peti, ditempa dari emas murni yang tersebar di seluruh aula. Mata Wu Yazi bersinar dengan keserakahan, dia ingin segera bergegas ke depan dan membukanya. Nili mengulurkan tangan untuk menghentikan Wu Yazi. Kamu mau mati? Apa? Wu Yazi bertanya dalam kebingungan. Lantai, dinding dan bahkan pilar dipenuhi dengan pola prasasti. Mereka adalah bagian dari arai pola prasasti terikat sempurna. Salah satu langkah akan mendapat perangkap. Pola akan melebur menjadi rantai tak berbentuk yang akan mengikatmu, menyebabkan kamu tidak dapat bernapas dan pada akhirnya kematian akibat kelelahan. Dan itu berarti mereka akan memerasmu keluar sampai bahkan tetes terakhir dari daging hilang dari tubuhmu. Nili menjawab muram. Bahkan ahli alam Heavenly Axis atau Dao Dragon tidak dapat melarikan dari itu. Wu Yazi melihat kembali pada desain padat di dinding dan hatinya bergetar. Dia menatap mereka sejenak, lalu menggeleng dan berkata, dalam hal ini, bisakah kita terbang di atas mereka? Nili menatap Wu Yazi dengan senyum dingin. Kamu dapat mencoba. Wu Yazi menangkap pesan dalam nada Nili, sehingga ia bertanya, lalu, apakah itu berarti kita tidak bisa sampai ke harta? Mereka dipenuhi dengan energi surgawi, sehingga pasti harus ada beberapa harta yang luar biasa di dalam. Ini akan menjadi sia-sia untuk meninggalkan mereka. Petik 2. Nili kembali menatap dia dan berkata, aku mengatakan bahwa kamu tidak bisa berjalan-jalan dengan bebas. Tapi aku tidak mengatakan bahwa tidak ada cara untuk mendapatkan mereka. Aku mengatakan kepadamu untuk mendengarkanku setelah kita mendapat di dalam, ingat. Tapi ada satu hal lain, bagaimana kita akan membagi harta setelah kita mendapatkan mereka. Aku tidak akan pergi untuk 50-50. Wu Yazi terdiam sesaat, kemudian dia mengangkat kepalanya dan berkata, baik. Dalam hal ini, kalian dapat mengambil memilih pertama. 60%. Apakah itu baik-baik saja? Wu Yazi masih berencana untuk membunuh Nili dan Xiao Yu dan dalam situasi, lagi pula dia akan mendapatkan harta kembali. Oleh karena itu, tidak ada bedanya baginya apakah Nili dan Xiao Yu memilih pertama. Nili menatap Wu Yazi dan berkata, memilih pertama. Itu bukanlah apa yang aku maksud. Aku membuat penghitungan cepat, sepertinya ada 26 peti harta permata emas. Kita bahkan tidak tahu isinya. Tetapi siapa membuka mereka mendapat item. Apakah ini adil? Wu Yazi berpikir sebentar, kemudian menjawab, adil. Maka baik-baik saja. Sekarang kamu harus mendengarkan instruksiku. Ambil 7 langkah ke depan. 3 ke kanan. 6 maju. Pastikan langkah kamu lebar 3 kaki. Perintah Nili. Wu Yazi memandang Nili, lalu kembali pada pola prasasti. Apakah itu benar-benar akan bekerja? Kamu tidak berbohong padaku, kan? Ruang ini penuh dengan arai pola prasasti terikat sempurna. Satu kesalahan dan dia akan dicekik sampai mati. Nili menenangkan dia. Jangan khawatir tentang itu. Tidak ada manfaat dalam membunuhmu. Kami hanya 2 ahli alam Heavenly Fate. Bahkan jika kita punya harta,
kita tidak akan mampu membawanya keluar dari istana kekosongan ilahi ilusi tanpa dukunganmu. Jika kita terbunuh selama melarikan diri, maka orang lain akan mencuri harta kami. Kami tidak akan melakukan apapun yang bodoh. Wu Yazi menganggap kata-kata Nili dan menyadari bahwa ada beberapa rasa dalam logikanya. Tanpa perlindungan, dua alam Heavenly Fate pasti tidak akan bisa masuk ke istana kekosongan ilahi ilusi. Kematiannya tidak akan menguntungkan Nili. Baiklah, jawab Wu Yazi, saat ia bergerak sesuai instruksi Nili. Semua itu hanya seperti yang dikatakan Nili. Pola prasasti di bawah dia tetap tidak aktif memiliki dia mencapai pertama peti harta permata emas, membungkuk dan membukanya. Sebuah boneka lapis baja emas muncul keluar dan mengacungkan tinju ke arah Wu Yazi. Boneka ini setidaknya dari alam Heavenly Axis. Tidak ada harta karun, sebaliknya, Wu Yazi telah diserang. Wu Yazi terkejut dan ia kembali meninju boneka ini. Wu Yazi menepuk dadanya, menghela napas lega, dan berkata, itu mengejutkanku. Tidak ada apapun harta sama sekali. Aku hampir terbunuh olehnya karena terkejut. Nili tersenyum dan berkata, Master Istana Kekosongan Ilahi Ilusi pasti bermain lelucon padamu. Diam di tempat, aku akan membiarkan Xiao Yu pergi berikutnya. Wu Yazi memanggil mereka, tak ada harta di peti ini, hanya hal-hal terkutuk. Kamu hanya alam Heavenly Fate. Apakah kau tidak takut terbunuh? Ini akan lebih aman jika kamu meninggalkan mereka denganku. Peti pertama telah dibuka. Kamu dapat pergi ke depan dan mengambil langkah, tapi aku akan menjamin kematian mengerikan. Satu-satunya cara kamu dapat pindah adalah jika kita membuka peti kedua. Xiao Yu, pastikan kamu bergerak sesuai dengan instruksiku. Xiao Yu mengangguk. Dia tidak tahu apakah akan ada boneka emas lain yang tersembunyi di peti kedua, tapi dia memiliki keyakinan yang ekstrim di Nili. Dia tidak meragukan kata-katanya sedikit pun. Lagi pula paling yang akan terjadi adalah bahwa dia akan dikirim kembali setelah kematian. Teruskan 3 langkah. Mundur 6. Kembali 2. Mundur 3. Nili memerintahkan Xiao Yu. Xiao Yu bergerak maju, tiba pada peti kedua dan hati-hati mengangkat tutupnya. Sebuah kemilau brilian menyala ruangan dan energi surgawi megah dicurahkan, baik yang berasal dari harta karun dalam peti. Xiao Yu mengintip ke peti dan berseru takjub, mereka esensi batu spiritual emas. Ada lusinan dari mereka. Esensi batu spiritual emas yang sangat langka dan dapat digunakan untuk budidaya seperti batu spiritual biasa. Sepotong tunggal esensi batu spiritual emas setara dengan 100 esensi batu spiritual yang juga setara dengan ratusan ribu batu spiritual biasa. Jika digunakan untuk menempa artefak, hasilnya setidaknya kelas 8 atau 9. Mata Wu Yazi memerah setelah dia melihat mereka. Bahkan satu bagian dari esensi batu spiritual emas akan sangat berharga, belum lagi puluhan dari mereka. Xiao Yu menyimpan mereka pergi. Wu Yazi menyaksikan Xiao Yu menempatkan esensi batu spiritual jauh di atas cincin interspatial dan tidak bisa membantu mencoba untuk menghibur dirinya sendiri. Ini disimpan di dalam cincin Xiao Yu, sehingga akan menjadi milikku, cepat atau lambat. Dia merasa sedikit lebih baik ketika ia berpikir. Dia tidak sabar untuk membuka satu lagi. Dia kemudian berbalik kembali ke Nili dan berkata, cepatlah, kita bisa sampai ke peti ketiga. Nili melirik Wu Yazi dan berkata, yang ketiga adalah milikku. Dia mengambil langkah-langkah ke arah peti harta karun ketiga. Nili mempelajari arai pola prasasti terikat sempurna. Adapun sebelumnya, ketika ia mengatakan kepada Wu Yazi bahwa salah satu kesalahan bisa mengaktifkan arai pola prasasti terikat sempurna, dia menggertak. Wu Yazi benar-benar dalam gelap dan mungkin takut dari Nili. Nili berdiri di depan peti harta karun ketiga yang terletak di jantung arai pola prasasti terikat sempurna. Tempat ini dikelilingi oleh perangkap dan paling satu langkah ada keamanan. Itu sangat mungkin bahwa peti ini terdapat harta yang paling berharga. Xiao Yu dan Wu Yazi tercengang. Tak satu pun dari mereka akan pernah bisa memecahkan suatu arai pola prasasti kompleks. Kunci pola prasasti dibuka. Nili membungkuk dan mengangkat tutup peti itu. Cahaya brilian melompat keluar dari peti dan membuat silau mata mereka. Sebuah banjir energi surgawi memenuhi aula. Mata Wu Yazi nyaris muncul keluar dari rongganya. Hanya jenis harta karun apa berisi energi surgawi megah. Nili mengintip ke peti dan melihat batu giok strip dengan gambar roh iblis misterius yang terukir di atasnya.
Dia tidak pernah berharap untuk menemukan ini di suatu tempat. Menurut legenda, ada 10 jalur giok penangkal kejahatan, yang diciptakan oleh nenek moyang pertama dari klan manusia dan tersebar di seluruh dunia. Setiap strip berisi 36.000 mantra pola prasasti yang masing-masing memiliki penggunaan yang berbeda. Jalur giok penangkal kejahatan dapat diaktifkan untuk menekan aura iblis musuh dengan setidaknya 30%. Dia juga bisa menyuntikkan lawan iblis dengan mantra pola prasasti strip yang kemudian bisa menekan keturunan iblis. Mereka hanya beberapa contoh. Ada banyak lagi kegunaan untuk jalur giok penangkal kejahatan, bahkan catatan kuno tidak tahu semua dari mereka. Ini adalah pasti luar biasa. Dengan lambaian tangan kanannya, Nili melemparkan jalur giok penangkal kejahatan ke lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan. Setelah memperoleh jalur giok penangkal kejahatan membuat segalanya layak, bahkan jika ia akhirnya dibunuh oleh Wu Yazi. Wu Yazi buru-buru memanggil, "Hei, hei, hei. Aku tidak bisa melihat jenis harta yang kamu temukan. Kenapa kau sudah menyimpannya?" Nili bahkan tidak membiarkan dia melihat. Nili melambaikan tangannya. Ini hanya sesuatu yang biasa. Tidak perlu khawatir tentang hal itu. Wu Yazi menunjukkan ekspresi pahit. Nili terlalu kejam. Namun baik-baik saja, apapun yang Nili temukan akan berakhir padanya. Baik, bagaimana cara membuka peti harta karun keempat? Ikuti instruksiku. Mundur 3, maju 6. Nili mulai menginstruksikan Wu Yazi sampai ia mencapai peti harta karun keempat, menundukkan kepala dan membukanya. Boneka emas lain muncul keluar dari peti harta karun dan menerkam ke arah Wu Yazi. Tinju Wu Yazi mendarat di boneka emas, menghancurkan itu. Satu lagi, sialan. Selain boneka, peti harta karun itu kosong. Tidak ada yang lain di dalam. Wu Yazi hampir meratap di situ. Kenapa dia? Mengapa peti harta Nili dan Xiao Yu memiliki semua harta yang menakjubkan, sementara boneka pada dia? Wu Yazi sedih memelototi Nili. Kau melakukan ini dengan sengaja. Nili kembali menatap dia dan berkata, Wu Yazi, kamu mencoba untuk melanggar perjanjian kita. Ada lebih dari 20 peti belum dibuka, bagaimana aku bisa tahu apa yang ada di dalamnya? Kita sepakat bahwa kita semua akan memilih peti dan mencoba keberuntungan kita. Selanjutnya, petiku memiliki kunci pola prasasti di atasnya. Bahkan jika aku memberikannya kepadamu, kamu tidak akan bisa membukanya. Xiao Yu tidak bisa menahan diri dari diam-diam tertawa. Dia juga akan berpikir bahwa Nili melakukannya dengan sengaja. Jika tidak, petinya dan Nili ada harta mencengangkan, sementara Wu Yazi mendarat 2 boneka berturut-turut. Baik, aku tidak akan berdebat denganmu. Wu Yazi tidak bisa membantu, bergumam sendiri sambil berpikir lebih kejam dalam hatinya. Mereka bisa memegang harta untuk saat ini. Aku akan mengambilnya kembali nanti. Itu akan menjadi sama. Selanjutnya, Xiao Yu membuka peti lain. Itu adalah artefak satu set perlengkapan perang kelas 7. Setidaknya harus bernilai jutaan batu spiritual. Hati Wu Yazi bergetar dengan iri. Ambil. Aku akan membiarkan kalian mengambil semua yang kamu inginkan. Setelah kita keluar dari istana kekosongan ilahi ilusi, itu semua akan menjadi milikku. Wu Yazi berpikir penuh kebencian. Hanya kemudian kecemburuannya berkurang. Nili membuka peti harta karun kelima, yang ada artefak kelas 7, pedang panjang. Lain jauh dari harta. Itu tidak begitu besar seperti pedang meteorit Dewa Petir, sehingga ia tidak punya banyak kegunaan untuk itu. Tapi itu masih lebih baik daripada tidak. Mata Wu Yazi hampir jatuh saat ia menatap. Dia hanya bisa berdiri dan menonton selagi Nili menyingkirkan artefak kelas 7 pedang panjang. Setelah itu, dia mengikuti petunjuk Nili dan pindah ke ketujuh. Boneka lain muncul keluar. Wu Yazi menekan dan menghancurkannya. Dia jauh lebih tenang dan dikumpulkan saat ini. Dia tidak mengharapkan apa-apa setelah membunuh boneka. Nili menggeleng dan mendesah. Saudara Wu Yazi benar-benar memiliki keberuntungan buruk. Untuk berpikir kamu membuka 3 boneka berturut-turut. Alis Wu Yazi berkedut pada saat itu. Jika ia tidak memiliki rencana lain, ia sudah meledak dan mulai bertengkar dengan Nili. Wu Yazi sangat menyadari bahwa Nili sedang bermain, tapi dia masih pura-pura tidak tahu. Nili terus memprovokasi Wu Yazi. Mereka membuka peti satu demi satu. Pada saat setiap orang telah membuka 5,
Nili dan Xiao Yu telah kolektif memperoleh beberapa artefak kelas 7, esens batu spiritual emas, Divine Scarlet Bloodstones, dan berbagai bahan langka dan berharga lainnya. Di sisi lain Wu Yazi telah mendapat 5 boneka. Wu Yazi ingin menangis, tapi tidak ada air mata. Nili tidak meninggalkannya satu harta pun. Itu terlalu kejam. Jika ia tahu ini sebelumnya, ia akan sudah meminta untuk membagi harta secara merata di antara mereka. Dengan begitu, dia masih akan bisa mendapatkan ketiga hal itu, kan? Nili bermanuver di sekitar jebakan ke samping Xiao Yu. Beri hartamu di sini. Aku akan menjaga mereka aman untukmu dan memberi mereka kembali nanti. Baiklah, Xiao Yu menjawab sambil memberi segalanya tanpa ragu. Tanpa Nili, dia tidak bisa memperoleh semua itu. Nili menerima item dari Xiao Yu dan menempatkan mereka ke dalam lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan. Dengan cara itu, mereka tidak perlu lagi khawatir kehilangan harta mereka, bahkan jika mereka dibunuh oleh Wu Yazi. Nili menatap Wu Yazi dan berkata, karena keberuntungan yang mengerikan, aku akan membiarkan kamu membuka 10 peti terakhir. Wu Yazi memelototi Nili dengan kebencian. Apakah Nili masih punya hati nurani atau yang 10 peti terakhir hanya diisi dengan sampah? Namun demikian, rasa ingin tahu Wu Yazi mendesak dia untuk membukanya. Wu Yazi mengikuti instruksi Nili, membuka peti berikutnya, dan mengalami lagi boneka emas. Wu Yazi langsung memukulnya. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Semua dari mereka memiliki boneka di dalamnya. Wu Yazi didiagnosis dirinya dengan depresi klinis. Dia melanjutkan ke peti ke-6 dan terkejut menemukan bahwa itu benar-benar tidak boneka. Dia mengintip ke dalam peti yang tampaknya kosong dan melihat satu bagian dari esensi batu spiritual emas. Sepotong tunggal esensi batu spiritual emas. Air mata mengalir di wajah Wu Yazi. Mengapa Nili dan dada Xiao Yu selalu memiliki puluhan buah, namun ia hanya memiliki satu? Pada saat Wu Yazi selesai membuka 10 peti, ia memperoleh satu esensi batu spiritual emas dan 2 ilahi Scarlet Blood Rocks. Memang benar bahwa hal-hal cukup berharga. Namun, mereka terlalu rendah dibandingkan dengan temuan Nili dan Xiao Yu. Nili merenung sejenak, lalu berkata, ini merupakan panen yang cukup bagus. Wu Yazi, Xiao Yu, aku akan menginstruksikan kalian berdua untuk bergerak dan menutup semua peti kembali. Kenapa menutup mereka? Masih banyak orang berkeliaran di dalam istana kekosongan ilahi ilusi. Peti ini bisa membantu kita mengurangi pesaing. Jawabnya. Ada beberapa pesaing manusia dan iblis di dalam istana kekosongan ilahi ilusi. Itu akan sia-sia jika mereka tertangkap beberapa iblis. Wu Yazi dan Xiao Yu mengerti penjelasan Nili. Mereka mengikuti petunjuk dan menutup peti. Mereka berjalan bersama menuju pintu keluar dari ruang samping dan berangkat untuk menjelajahi daerah lain. Mereka mencari melalui berbagai ruang sisi lain dan menemukan tumpukan harta layak, yang termasuk total 50 atau 60 ribu batu spiritual. Itu jumlah yang menakjubkan dari kekayaan. Dan bahkan mereka tidak mencari 1/10 dari istana kekosongan ilahi ilusi. Semua harta lainnya dibagi secara merata antara mereka bertiga. Xiao Yu menyerahkan semua harta dia ke Nili, menyimpannya di dalam lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan. Wu Yazi menepuk Nili di bahu. Apa yang baik saudaramu miliki? Dia mendengarkanmu dan memberikan semua harta untukmu. Kamu pasti benar-benar beruntung. Pastikan untuk memperlakukan dia dengan baik. Nili mengangguk. Itu sudah pasti. Wajah Xiao Yu memerah di percakapan mereka. Nili sudah tahu bahwa dia adalah seorang gadis, jadi kenapa dia harus menanggapi Wu Yazi seperti itu? Di sisi lain Nili tidak menangkap bacaan alternatif yang mungkin dalam kata-kata Wu Yazi. Dia berbalik ke arah jantung istana kekosongan ilahi ilusi dan mengumumkan, aku telah menemukan jalan ke pusat. Ikuti aku. Mata Wu Yazi menyala pada saat itu. Jadi mereka akhirnya bisa memasuki ruang utama dari istana kekosongan ilahi ilusi. Mereka bertiga terbang seterusnya dan mendarat sebelum pintu batu. Nili menjelaskan, istana kekosongan ilahi ilusi sendiri adalah sebuah arai besar. Ruang utama harus memiliki 100 pintu batu dan ini terjadi bertepatan dengan gerbang kehidupan. Pintu ini pasti pintu masuk. Mata Wu Yazi melebar. Ada begitu banyak pintu batu di sini. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa ini adalah gerbang kehidupan? Dan kamu mengatakan bahwa seluruh istana kekosongan ilahi ilusi adalah arai.
Mengapa aku tidak melihatnya? Meskipun Wu Yazi benci belajar, ia masih tahu satu atau dua hal tentang arai. Berkat garis keturunan sebagai bagian dari klan Rakun, dia sudah mewarisi banyak pengetahuan tentang arai dan dia sudah membuka sebagian dari itu. Namun, terlepas dari seberapa keras ia menatap sekelilingnya, dia hanya tidak bisa membayangkan bagaimana istana kekosongan ilahi ilusi mirip dengan arai. Percayalah padaku, kata Nili, karena ia meletakkan tangannya di pintu batu yang perlahan-lahan terbuka. Tidak ada apapun pola prasasti di pintu atau hal semacam itu. Pintu terbuka untuk sebuah terowongan yang gelap gulita yang dipimpin langsung ke kegelapan. Angin dingin berembus yang membuat rambut mereka berdiri. Mari kita pergi, kata Nili yang dengan tenang melanjutkan melalui terowongan. Xiao Yu langsung mengikuti di belakangnya. Wu Yazi ragu-ragu untuk sesaat, kemudian menindaklanjuti juga. Lebih dari 1 jam kemudian, penghalang luar istana kekosongan ilahi ilusi mulai gemetar dari sejumlah ledakan. Pada akhirnya, penghalang tidak bisa bertahan lagi. Tanpa perlindungan arai 1000 ilusi, penghalang ini tidak bisa menjaga begitu banyak ahli di luar. Puluhan ribu ahli menyerang penghalang dengan berbagai metode dan akhirnya retak, membuka jalan mereka di permukaannya. Ini terbuka, maju. Ahli yang tak terhitung jumlahnya terjun ke istana kekosongan ilahi ilusi. Para ahli dibebankan dalam kawanan menuju berbagai ruang samping. Karena masih ada penghalang di sekitar aula utama, mereka memutuskan untuk hanya memecah kamar-kamar. Segera, perkelahian pecah atas harta ditemukan. Pada kenyataannya, Nili telah mengambil barang-barang terbaik. Namun, sisa yang tertinggal masih sangat berharga di mata para ahli. Dengan demikian, mereka menghasut perkelahian atas harta. Long Tianming dan Long Liu juga bergabung dengan pertempuran. Namun, ada terlalu banyak lawan, mereka hanya berhasil merebut sisa-sisa makanan dari sisa-sisa makanan, seperti beberapa esensi batu spiritual. Untuk mereka, benar-benar ada gunanya. Long Tianming melihat sekeliling dan matanya menyala saat ia melihat satu pintu tertentu. Energi surgawi kaya apa yang datang dari ruang sisi. Dia terbang ke sana dengan Long Liu di belakangnya. Ratusan ahli dari berbagai sekte ilahi sudah berkumpul di pintu masuk itu. Lebih dari 20 peti harta permata emas ditempatkan di tengah lorong, masing-masing memancarkan aura memikat yang memikat hati mereka. Setiap orang menuju peti harta karun. Lalu tiba-tiba, seseorang mengaktifkan arai yang menjebak dalam ruangan. Arai pola prasasti meledak dan membuat menguap selusin ahli. Banyak rantai, tenunan dari pola prasasti, merayap ke arah ahli. Detik berikutnya, perangkap menangkap selusin orang lain. Tuan muda, hati-hati. Long Liu cemas memperingatkan sambil berdiri di depan Long Tianming untuk melindunginya. Dia sudah tertangkap oleh rantai pola prasasti dan berjuang untuk terbang jauh. Karena semua yang terjadi di dalam istana kekosongan ilahi ilusi, pasukan yang terdiri dari ribuan ahli klan iblis berkumpul di luar. Pemimpin mereka adalah seorang pemuda yang mengenakan satu set armor scarlet api ilahi dan diselimuti kain dari terik api yang begitu panas sehingga tidak ada yang berani untuk berdiri dalam waktu 3 meter dari dirinya. Pemuda ini memiliki kulit merah dan temperamen arogan antara alisnya. Energi surgawinya bergolak di sekelilingnya seperti lautan darah menakutkan dan niat pembunuhan menakutkannya bisa dengan mudah mencekik seseorang. Iblis mengenakan baju besi perak hormat melaporkan kepadanya, Putra Suci Li Huo, seperti yang sekarang kita masih tidak tahu siapa yang membuka arai 1000 ilusi. Ada lebih dari 100 orang di dalam aula utama, tapi kami sudah masih belum menentukan lokasi gerbang kehidupan. Putra Suci Li Huo menjawab, siapapun itu, dia pasti bukan orang biasa, untuk dapat membuka arai 1000 ilusi. Kirim utusan ke tentara yang ada di jalan, kelilingi seluruh istana kekosongan ilahi ilusi dan selesaikan segel dalam waktu setengah jam. Tidak ada yang boleh pergi. Bagi mereka yang mencoba, bunuh mereka tanpa ampun. Ya Tuan, semua orang, ikuti aku ke istana kekosongan ilahi ilusi. Li Huo memerintahkan sambil memimpin. Kembali di berbagai ruang sisi, para ahli dari berbagai sekte yang berebut harta. Sebuah sekte Skyblaze ahli alam Heavenly Axis telah menyambar beberapa bagian dan sedang dikejar. Putra Suci Li Huo dingin mendengus dan pasukan naga api menukik ke arah yang ahli alam Heavenly Axis. Dia langsung dilahap api naga. Li Huo dingin mendengus lagi dan mengepalkan tangan di udara. Hanya mereka yang mampu, layak untuk memiliki harta.
Tekanan menakutkan dan mencekik menanggung ke bawah pada ahli alam Heavenly Axis. Dia mencoba berjuang bebas dari api naga. Namun, energi menyala merasa seperti puluhan ribu jarum yang menusuk tubuhnya. Ahli alam Heavenly Axis meledak. Cincin interspatialnya terbang menuju putra suci Li Huo. Selusin ahli yang mengejar alam Heavenly Axis melihat adegan ini dan menghentikan langkah mereka. Sialan, mengapa putra suci di sini? Mata putra suci Li Huo telah menahan keserakahan mereka untuk harta. Mencoba mencuri dari Li Huo sama dengan meminta mati. Putra suci Li Huo menyapu mata atas mereka dan dengan dingin mendengus, pembantaian dari 6 klan ilahi tanpa belas kasihan. Untuk orang-orang dari sekte Dewa Iblis, cari cincin interspatial mereka. Bunuh orang-orang yang memiliki harta bersembunyi. Baik Tuan, para ahli yang berdiri di belakang Li Huo berbicara. Gerombolan ahli klan iblis menuju ke berbagai ruang samping. Saat putra suci melemparkan dirinya ke medan, pertempuran meningkat ke klimaksnya. Li Huo memandang ke ruang utama dan berkata, apakah Master tiba? Salah satu bawahannya hormat menjawab, laporan kepada putra suci Li Huo. Mereka akan segera berada di sini. Setelah mereka tiba, perintahkan mereka untuk segera mencari tata letak istana untuk gerbang kehidupan. Perintah Li Huo. Baik, bawahannya menjawab. Kira-kira 50 meter, tentara lain berkumpul. Satu ini dari sekte Skyblaze dan beberapa ribu orang. Senior Brother Yan Yang, aku baru saja menerima kabar bahwa putra suci Li Huo telah memimpin pasukan ke istana kekosongan ilahi ilusi di depan kita. Alis Yan yang sedikit berkerut. Jalankan teknik Godstream dan bergegas setelah mereka ke dalam istana kekosongan ilahi ilusi.